Hey, perkenalkan. Kita langsung to the point aja ya. Ini um, pasti akan agak kayak janggal-janggal begitu karena aku bukan vlogger atau YouTuber atau apa. Ini perdana saya, oke? Jadi, mari kita mulai. Di sini kamu yang ingin jadi trader benaran, bukan trader yang 50%, oke? Paham nggak maksud saya? Jadi, pengalaman saya trading itu sudah mendekati 6 tahun semenjak saya belajar lah. Wait a minute, 2000. Tunggu dulu guys. 2019 akhir 2020 20 21 2 3 4 5 tahun guys, 5 tahun ya. Enggak 6 tahun karena aku sudah lupa waktu, maklum sudah tua. Oke, tidak kenal maka tidak sayang, oke? Perkenalkan, mananya handuk-handuk ini? Nama saya Evi, saya tinggal di Amerika udah 3 tahun, sebelumnya tinggal di Singapura 5 tahun. Karena kehidupan yang susah ini harus kita berpindah-pindah lah ke negara lain supaya bisa mendapat seliter beras gitu. Maklum guys, aku itu udah ke dokter mata. Kamu lihat sendiri ada mata saya terganggu, jadi gangguan jiwa mata saya. Anyways, ini blue block karena aku depan screen ini kayak biasa. Kebetulan. Ups, ini maaf. Sudah aku bilang apa? Saya tidak ada equipment untuk trading ini, nantilah di masa depan. Karena aku lagi fokus dengan belajar sekarang. Ada saya beli pelajaran baru. 1, 2. Jadi saya mau sharing di sini, guys. Oke. Fokus. Aku punya ADHD. Jadi suka distract, tidak bisa fokus karena udah terbiasa. Aku punya anak saya 4, saya ibu-ibu, usia saya udah 45 tahun. Yes guys, wait a minute. Usia saya sudah 45 tahun dan saya sudah menikah 23 tahun, oke? Jadi kehidupan yang sangat-sangat nikmat ini memiliki perjalanan yang luar biasa. Buat saya challenge-nya sangat luar biasa karena dimana memiliki suami yang kerjanya kadang pindah-pindah negara membuat saya mental health saya itu nggak stabil alias stres luar biasa. Apalagi kalau kita pindah ke negara yang sama sekali kita nggak paham bahasa lokalnya. Kayak aku tinggal di Shenzhen dulu, tinggal di Guangzhou di China. Itu membuat saya depres 6 bulan pertama. Bahkan 1 tahun kemudian setelah aku melahirkan anakku, saya ke KBRI dong, ke KJRI ya kan. Disitulah aku baru bergaul dengan orang-orang ibu-ibu dari KJRI. Jiwa saya kembali kayak normal, memiliki teman, tahu nggak? Jadi aku pun waktu itu bahasa Inggrisku sangat miskin, saya miskin ya. Kemudian kita pindah lagi ke Panama lah, ke Amerika lah, ke Singapura lah. Kecuali pindah ke Indonesia itu the most exciting buat saya karena aku langsung mikir oh my god enak sekali, bisa enak hidupnya karena gampang di sana, punya akses untuk memiliki segala asisten atau belanja. Itu kan kamu rindukan kalau kamu tinggal di luar negeri, karena kayak di Amerika ini mana ada istilah pembantu, mana ada istilah kamu bisa ke wet market kayak di Singapura atau di Indonesia yang memiliki jengkol, memiliki
tahu, tempe segala macam itu memang kamu bisa dapatkan itu di Asian Store kayak dekat rumah saya, tetapi rasanya itu kayak feelingnya beda deh. Anyway, skip lah dulu itu. Jadi perkenalkan, saya ini trader, jadi saya fokus trader di future, yaitu gold, oil and gas, oil and gas pula. Di oil, di gas natural, corn. Nah, tapi sekarang aku mempersempit atau narrowing my focus, mempersempit fokus saya, alias saya fokus di Nasdaq sekarang atau NQ. Nah, kenapa saya memilih ke future? Karena di Amerika Amerika ini memiliki platform atau company-company yang mendanai kamu. Yang penting kamu qualify sebagai trader. Jadi bahkan mereka kompetisi loh guys, beradu-adu memberikan para trader mendanai. Tapi kita butuh biaya juga untuk beli challenge-nya. Kayak saya memiliki APEC yang 300.000, saya beli murah $50, dan activation fee-nya lumayan mahal lah, $105. Tapi sekarang ada activation fee-nya lagi promo seumur hidup, $85, jadi saya ambil itu. Kemudian my future funding atau MFF, saya punya account di sana. Topstake juga is the best, karena Topstake kalau nggak salah 11 atau 12 tahun sudah di dunia bisnis ini. Jadi reputasi Topstake ini ranking nomor 1 lah di antara platform-platform lainnya karena mereka tertua gitu. Kemudian APEC ini terkenal karena kita bisa memiliki 20 account satu orang. Jadi misalkan kamu trading satu, kamu bisa copy dia. Kamu bisa copy di Tradefit atau di platformnya sendiri, atau kamu bisa beli replikanto, atau ada kopi-kopi yang membuat tradingmu lebih gampang atau mudah. Karena misalnya kamu memiliki account di APEC, di Topstake, ini company yang berbeda ya, dan kamu bisa gabungkan mereka. Jadi kamu bisa satu kamu trading, tetapi kalau misalkan kamu punya account itu 30-an bisa link gitu loh. Anyways, aku pernah melakukan itu, dan tahun lalu sama tahun ini adalah journey yang luar biasa beratnya buat saya, karena dimana saya pernah menerima payout itu 22.000 dari APEC. Saya memiliki 10 account yang 50.000, dan kemudian saya terlalu overconfident, terlalu happy. Kalau bahasa Bataknya, aku udah perkenalkan belum aku? Namaku Evi, saya berusiaan dari si borong-borong. Karena kalian ini siapa sih gitu? Nama saya Evi, oke? Saya ibu-ibu. Itu tadi udah aku bilang. Jadi tolong deh kita fokus di trading aja di sini, nggak usah menjudge bahasa saya ini. Saya memang orang Batak. Aku itu bahasa Batakku yang sangat-sangat kental. Bahasa Indonesia aku syukur, puji Tuhan aku masih bisa berkomunikasi bahasa Indonesia. Karena kalau aku sebetulnya pengen kasih pengalaman saya saja, seperti saya itu memiliki proses atau journey lah. Lebih bagusnya saya akan sharing journey saya, di mana saya dari struggle ke di posisi sekarang, yang dimana aku masih sangat-sangat struggle untuk konsistensi saya. Jadi aku di fase yang namanya bloom and bust, you know what I mean? Karena kadang saya beruntung 19.000, di mana itu sangat mungkin guys, karena aku memiliki 300.000 account yang saya beli dari APEC, dan besoknya bisa gone 50.000 karena ada kayak
mental judinya gitu loh, kayak gambler gitu ya kan. Makanya kalau diimbang-imbangkan kasino ke trading itu identiknya sama loh, kayak adalah mirip-miripnya. Cuman kalau kita di trading ini kita fully kontrol. Artinya kita kontrol diri. Kamu mau trading atau tidak itu kamu yang menentukan gitu loh. Gimana ya? Ya, something like that. Jadi ku bilang kalau trading ini bisa menjadi seperti judi, bisa juga benar-benar skill set ya. Nah, kalau ku bilang trading ini 90% psikologi itu benar. 10% technical analisisnya, ada 10 ribuan macam strategi orang, and it work. Itu sebetulnya gampang. Membaca candlestick ini enggak begitu susah sebetulnya. Pakai indikator apapun itu sebetulnya bukan penentu. Karena gini, indikator ini banyak loh. Jadi indikator ini mereka kan lagging, artinya price action dulu yang ada, kemudian indikatornya mengikuti sesuai price action. Jadi kita nggak bisa rely on that. Jadi the best yang kalau kamu menjadi seorang trader, yang perlu kamu mastering hanya satu, yaitu price action atau PA itu. So makanya sekarang udah 6 bulan terakhir ini sampai sekarang aku masih working on my psychology, di trading psikologi saya, karena itu yang lebih berat. Dan di situ aku akan mengeluarkan unek-unek saya, childhood trauma saya, karena setiap orang itu pasti memiliki childhood trauma guys. Nggak peduli lu dari golongan orang miskin, orang kaya, atau tradisi berbeda-beda, apapun ceritanya kita memiliki childhood issue. Tidak ada yang lepas dari itu guys. Cuman gimana ya, itu kayak hal sepele, kayak kita itu tidak aware atau kita tidak conscious. Kadang kelakuan kita sehari-hari itu based on our child, dari family, dari our childhood gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena aku menghabiskan uang hampir 25.000 US dollar beli account. Account ini sangat tricky guys, karena pas mereka 90% off, yang 50 dolar itu kan hanya 18 dolar. Jadi saya pikir murah. Nah, kamu belum riset lagi. Jadi saya daftarkan ke kredit card saya, gampang sekali untuk risetnya. Nggak terasa, bisa sangat bahaya. So itu sama kalau kamu seorang trader dari forex, itu kan ada FTMO itu loh. Kayaknya di Indonesia, yang kamu trader di Indonesia, kalau nggak ada duit kapitalmu besar, karena yang membuat kita ini trader cepat, portfolio kita itu besar kan dari modal loh. Kalau misalkan kita punya modal 1.500, bisa banget kamu sukses, tetapi lama kan, karena untuk menghasilkan 1.000 itu ya susah, karena kamu memiliki modal 1.000 gitu. And that happened to me. And tentunya makanya aku bilang, sayangnya karena aku warga negara Indonesia, kebetulan tinggal di Amerika, saya punya identitas di sini, saya punya link untuk bisa masuk ke mereka. Karena dulu begitu aku nyampe di Amerika 6 bulan setelah settle, saya coba daftar dengan KTP atau dengan paspor, tidak diterima guys. And then 4 bulan kemudian SS saya nyampe, atau identitas social security saya, itulah yang saya daftarkan untuk mendaftar, dan driver license
saya, nomor-nomornya itu kayak kita KTP lah kalau di Indonesia ya. Kemudian saya diterima gitu. Membuka broker pun aku susah di sini begitu sampai dulu, karena aku pengen buka NinjaTrade atau Trade of It. Seperti yang kamu tahu, kalau di Amerika rata-rata ini platform ini funding future, Topstake, itu mereka memakai Topstake, Trade of It atau NinjaTrade platformnya. Jadi waktu itu saya belum memutuskan untuk beli challenge, tetapi membuka broker gitu aja untuk bisa praktis simulasinya, uang palsunya gitu loh guys. Saya di reject, pakai paspor, pakai nomor visa, di reject juga. And then I call, saya hubungi customer service-nya. Aku bilang, iya I know kalau di Indonesia kita nggak bisa, tapi aku punya ini loh, punya visa dan aku tinggal di Amerika. Coba lagi, katanya. Aku coba, di rejectnya loh. Untungnya saya pernah agak give up lah waktu itu. Ku coba lagi, di reject. Istilahnya nggak di approve loh guys, bukan di reject tapi nggak di approve gitulah. And then what happened? 2 bulan lagi saya menerima SS, saya daftar, mulus kayak di jalan tol yang nggak ada mobil, nggak ada macet, kayak nggak sampai 5 menit saya memiliki Trade of It. Dan dari situlah makanya aku stay di future trading. Kemudian saya hari ini, pada saat ini masih di dalam sebuah kelas untuk belajar trading option. Jadi option itu terkenal di Amerika ya. Jadi bukan kayak di Indonesia option itu gambling atau apa, banyak ya isu-isu yang miring lah. And I know why mereka mengatakan seperti itu, karena memang banyak sekali di Indonesia saya lihat trading belum memahami fundamentalnya. Mereka langsung outcome based gitu, artinya mereka langsung uangnya yang benar-benar. Kenapa gue bilang begitu? Karena aku di situ dulu guys, di posisi itu. Kepikiran, 2 minggu lagi saya sudah menarik 6.000. 1 minggu lagi saya sudah bisa menarik. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Blow account. Karena basically kita beli 50.000 itu, 50.000 US dollar itu DD kita atau drawdown kita itu seluruhannya 2.500 loh yang bisa kita minus. Kalau udah minus 2.500 belum lagi fee-nya, jadi kadang 2.300 kamu udah di kick out dari itu, dari account itu. Ya satu-satunya yang kamu harus reset gitu loh. Nah itu yang terjadi buat saya. Jadi di loop itu aku marah, over trading, nggak bisa menerima kekalahan. Itu kan isu-isu kita, pribadi kita. Makanya trading ini sebetulnya susahnya di psyche kita, bukan di strateginya. Makanya sampai sekarang aku masih cobalah untuk improving every day. So kamu yang trader, aku ini hari Sabtu di sini di California tanggal 19 Oktober, and aku akan coba sharing banyak-banyak psikologi trading yang aku pelajari dari aku ada beli trading psychology di online. Dia trader juga, tetapi dia mengguidance para trader yang kamu memiliki strategi tetapi kamu tidak bisa menguasai diri. Jadi masih ongoing and proses. Dan aku akan sharing nanti di sini. Kali aja banyak sekali trader di sini yang nggak konsisten, yang suka over trading. Itu dari greedy loh guys, greedy, marah, anger. Karena itu aku miliki, marah, over trading. Kalau merah, aku akan balas dendam kayak gitu. Kayak oke, aku minus 200, akan ku ambil kerugianku. Itu aku ada beberapa kali, ratusan kali ya.
dan pada akhirnya I feel like burn out, I feel like ini sangat menyakitkan, stres ya, tentu stres sampai rambut saya berontokan, sampai kayak saya kayak orang botak di 1 tahun yang lalu, and then 6 bulan kemudian saya masih slowly learning. So see you on the next video guys, jangan lupa subscribe ya. Salam profit, and then pastikan kamu jangan compare dirimu ke trader yang sukses. Yakin kamu 1000% yang sukses itu di posisimu yang sekarang, maybe 3-5 tahun yang lalu. Jadi improving aja tiap hari. That's what I'm doing. So jika saya punya anak rempong, saya masih bela-belain belajar 1 jam setiap hari selama 5 tahun ini, I think kamu juga bisa, apalagi kamu nggak punya anak mungkin, atau mungkin kamu punya pembantu. Kalau tinggal di Indonesia kan enak, jadi kamu bisa fokus 1 jam setiap hari. Dalam 1-2 tahun aku yakin deh kamu bisa profitable trader. Lumayan kan untuk belanja dapur, belanja bawang, untuk ikan ke dapur, bayar pembantu, malah sangat mungkin kamu bisa sukses di trading ini. Salam sukses, salam profit, and see you on the next video. Bye-bye.